Hai guys, kembali lagi di MVT21. So, di video kali ini kita akan membahas film yang ceritanya tentang sihir dan dongeng. Ini kali pertamanya Mimin membahas film sihir ya. So, film kali ini berjudul The School for Good and Evil, artinya adalah sekolah untuk yang baik dan yang jahat. Nah, daripada kalian penasaran dengan bagaimana jalan ceritanya, oke yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Dahulu kala, di sebuah negeri dongeng, dua bersaudara mendirikan sekolah sihir demi menjaga keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Mereka hidup damai sudah ribuan tahun lamanya. Yang baju biru ini menjaga sekolah kebaikan, namanya adalah Rian. Sedangkan yang baju merah ini kebalikannya lah, ya namanya adalah Rafal. Di tengah jalan, Rafal mengajak Rian untuk bertanding ulang. Kali ini, Rafal menggunakan seluruh kekuatannya yang didapat dari sihir darah untuk mengalahkan saudaranya itu. Kekuatan itu telah menguasai Rafal hingga dia tidak terkendali. Rafal ingin menguasai dunia sihir dengan kejahatan, tapi akhirnya Rianlah yang berhasil selamat dari adu gelut ini. Scene kemudian berpindah pada sebuah desa yang bernama Gevaldon. Di sana ada seorang gadis yang bernama Sophie. Sophie ini tipe anak yang sangat feminim, rambutnya pirang, suka baca dongeng, pakai gaun, dan dia selalu punya cita-cita pengen menjadi putri. Ya, cocoklah sama penampilannya. Namun itu semua hanyalah mimpi. Ibu kandung Sophie telah meninggal dunia. Sophie tinggal dengan ayah dan juga ibu tirinya serta dua orang adik laki-lakinya. Sementara itu, di puncak bukit kuburan ada sebuah pondok yang ditinggali oleh seorang gadis yang bernama Agatha yang kemudian dipanggil Egi. Agatha tinggal berdua dengan ibunya yang selalu membuat ramuan, alias dia itu semacam kayak penyihir. Makanya keluarga mereka kerap disebut keluarga penyihir. Nah, Egi dan Sophie ini adalah sahabat. Persahabatan mereka dimulai sejak kecil. Sejak ibunya Sophie meninggal dunia, Egi datang dengan membuatkan mahkota untuk Sophie. Mereka juga mengabadikan bukti persahabatan mereka di pohon. Harapan Sophie dan Egi selalu kompak. Jika ada yang mengganggu, mereka akan saling mendukung. Karena penampilan Egi yang sedikit uraan, orang-orang selalu menganggapnya sebagai penyihir. Dan penyihir di desa Gevaldon dulunya dibakar hidup-hidup. Sophie dan Egi kemudian datang ke toko buku. Pemilik toko bilang ada satu buku unik yang bersimbol sekolah sihir, kebaikan dan kejahatan. Dan Sophie berhasil menemukan buku itu. Si pemilik buku kemudian bercerita jika 20 tahun yang lalu di desa Gevaldon ada seorang gadis yang bernama Leonara. Dia diculik saat langit merah darah. Leonara terseret ke sekolah itu, namun tak pernah kembali sampai sekarang dan tak ada yang tahu nasibnya seperti apa. Sofia mendengarnya merasa tertarik. Dia bosan dengan kehidupannya yang sekarang. Kemudian dia menulis surat kepada sekolah sihir itu dan ditaruhnya di pohon harapan. Sophie curhat kepada Egi jika ibu tirinya menyuruh dia berhenti sekolah dan bekerja di pabrik. Sophie bilang kepada Egi jika malam ini dia akan meninggalkan desa itu. Namun Egi sebagai sahabatnya tidak akan membiarkan Sophie untuk pergi dari Gevaldon karena Sophie adalah satu-satunya orang yang memperlakukan Egi sebagai manusia normal. Namun meskipun tadinya Sophie sempat mengiyakan, nyatanya pada malam hari Sophie tetap nekat pergi. Dia akan meninggalkan desa Gevaldon, tapi aksinya ketahuan oleh Egi. Tiba-tiba langit merah muncul, sesosok makhluk membawa Sophie pergi. Bukannya ketakutan, Sophie malah sangat senang karena tujuannya tercapai. Tapi Egi tidak membiarkannya begitu saja. Dia menangkap tangan Sophie dan tiba-tiba burung raksasa itu membawa mereka ke negeri dongeng dimensi lain. Di sana berdiri dua bangunan sekolah yang terlihat megah, yang terlihat selai adalah sekolah kebaikan. Nah, yang terlihat tidak selai sekolah kejahatan. Kalian pasti juga bisa lah ya bedain. Lucunya di sini adalah Sophie yang girly justru masuk ke dalam sekolah kejahatan yang lebih identik dengan penyihir, sementara Egi yang terlihat seperti penyihir dan terlihat dengan pakaian hitam-hitamnya itu justru masuk ke sekolah kebaikan. Egi yang terjatuh di atas tumpukan bunga langsung disambut oleh teman-temannya yang memakai baju kerajaan. Egi yang tomboy lantas dibawa pergi
pergi oleh 4 peri meskipun dia terlihat sangat kebingungan. Kita fokus dulu ke Sophie. Dia tampak kesal karena sepertinya mereka salah memasukkan kandidat murid. Pasti penonton juga berpikir seharusnya Sophie masuk ke School for Good kan. Tapi kemudian Sophie menemui Profesor Leso yang bertanggung jawab di sana. Intinya Sophie protes, namun Profesor Leso mengatakan tidak ada kesalahan jika sudah terpilih. Sophie kemudian juga bertemu dengan teman penyihirnya yang bernama Hort. Hort ini sangat ramah dan tampaknya sangat senang dengan Sophie. Sementara Eiji mendapatkan teman yang begitu slay, cantik-cantik, pakai gaun, make upan, ala-ala Peach Pinky gitu, yang baginya ini semua adalah neraka. Ya mau gak mau, Eiji juga harus berpenampilan seperti mereka karena sudah terlanjur masuk ke sekolah itu. Eiji juga bertemu dengan Profesor Dovey yang akan membantu Eiji memakeover penampilannya supaya lebih girly dan slay. Oh yes! Look at that. Let me guess. You're not a pink person? Not a... Murid dari sekolah kebaikan dan kejahatan dipisah. Mereka duduk menurut kelompoknya masing-masing. Kedua profesor mengenalkan dirinya. Murid-murid pun bersorak dengan yel-yelnya. Istilahnya ini tuh tahun ajaran baru, kayak baru mau masuk SMA gitu guys. Tim laki-laki dari sekolah kebaikan telah memenangkan kompetisi bertarung selama 200 tahun lamanya. Laki-laki dari kelompok mereka begitu tangguh, tapi ada satu yang ceroboh yang bernama Grigor, dan ada seorang pimpinan dari kelompok laki-laki yang tampan dan populer bernama Tedros. Tedros juga sangat terampil dalam bertarung, namun kemudian salah seorang murid kejahatan menantangnya untuk duel. Orang itu maju dengan kapaknya, sedangkan Tedros dengan pedang Excalibur. Profesor Leso memberikan kekuatan api pada muridnya agar pertarungan berjalan seimbang, namun ternyata Tedros dari School for Good memenangkan pertarungan ini. Lagi-lagi yang baik bakal menang kan? Nah, di sini ceritanya murid-murid di sekolah kebaikan akan dibimbing untuk menjadi pahlawan, sedangkan murid-murid di sekolah kejahatan diarahkan untuk menjadi seorang penjahat. Terkesan tidak adil sih. Kemudian datanglah kepala sekolah. Dia datang dan langsung memperkenalkan dirinya. Di saat dia berbicara, Sophie mencela jika dirinya salah ditempatkan. Dia seharusnya berada di sekolah kebaikan. Eiji juga mencela jika dia minta dipulangkan kembali ke desanya. Singkat cerita, Sophie berbagi kamar dengan teman-teman penyihir lainnya karena penampilan Sophie yang lebih mirip dengan putri. Tentu dia dibully sama teman-temannya. Sementara Eiji di sisi lain tak sengaja melihat penampakan rival di Menara Darah yang sedang membicarakan soal Sophie. Karena Eiji merasa akan terjadi sesuatu hal buruk pada Sophie, dia langsung menemui Sophie ke School for Evil. Sure your mother's beautiful on the inside? Is my mother. Smashes on the rocks in a gruesome skull splintering death. Nah, tepat banget nih, Sophie lagi dibully dan Eiji tiba-tiba datang. Setelah berhasil lolos dari bulian itu, Sophie langsung menemui Eiji dan masuk ke ruang kepala sekolah. Leave the school directly to him. Di sana ada sebuah buku yang bisa menulis sendiri. Nama buku ini adalah Storian. Storian ini bisa memprediksi cerita yang akan terjadi di masa depan. Setelah itu kepala sekolah datang. Eiji meminta untuk pulang, tapi Sophie meminta untuk dipindahkan ke sekolah kebaikan. Kepala sekolah bilang itu bisa saja diubah jika Storian menulis di bukunya, dan cara mengubahnya adalah Sophie harus bisa mendapatkan ciuman dari cinta sejatinya. Kemudian Sophie memohon kepada Eiji untuk membantunya mencari pangeran agar bisa tercapai tujuannya. Pada keesokan harinya mereka kembali ke aktivitasnya masing-masing. Sophie mengikuti kelas aglitifikasi atau kayak kelas kejelekan, dan di sini hanya Sophie yang berwajah cantik. Di sana Pak gurunya meminta Hort untuk mencelupkan wajah Sophie ke dalam ramuan. Di sisi lain, Eiji mengikuti kelas beautifikasi. Kata profesor, ujian kali ini adalah ujian tentang senyuman. Profesor Anemone meminta muridnya untuk tersenyum. Cermin di depan mereka lah yang akan menilainya. Kali ini Beatrix mendapatkan nilai yang sangat bagus, sedangkan saat Eiji mencobanya, dia malah mendapatkan nilai F, yang artinya dia gagal.
Di sela-sela makan siang, Gregor datang menghampiri Eggy karena sama-sama anak baru, mereka saling sharing. Gregor bercerita jika setiap latihan dia selalu gagal dan jika dia gagal 3 kali, maka akan dikeluarkan dari sekolah dan mendapatkan hukuman. Setelah itu Sophie datang, dia bilang jika ada chemistry antara dirinya dengan Tedros, Sophie mau Tedros yang menjadi pangeran dan menciumnya. Sophie telah menulis surat untuk Tedros yang dititipkan ke Eggy karena Eggy satu kelas dengannya. Saat di kelas kehutanan, Eggy bertemu dengan Tedros. Di sini dia terlihat canggung untuk memberikan surat Sophie kepadanya karena Tedros terus mengajaknya ngobrol dengan asyik dan beberapa kali melemparkan pujian kepada Eggy. Tedros bilang Eggy tidak seperti gadis lain yang suka menggodanya. Profesor menyuruh murid-murid untuk masuk ke dalam hutan. Mereka diajarkan tutorial bertahan hidup di sana. Eggy juga bertemu dengan Gregor lagi. Egger mendapat luka di lidahnya karena saat dia berkuda dia gagal dan kalau dihitung dia sudah gagal 2 kali. Dan kali ini Egger harus gagal lagi untuk ketiga kalinya karena digigit mawar cantik. That's one. Remember. Tadi konsekuensinya apa? Kalau dia udah gagal 3 kali, maka dia harus mendapatkan hukuman. Scene berpindah ke kelas Profesor Leso. Dia mengajarkan muridnya untuk mengeluarkan bakat terpendam mereka. Hort mencoba berubah untuk menjadi manusia serigala, tapi hanya 1 lembar bulu yang keluar. You're first. Nah, di kelas ini Sophie dan Hester terlibat percekcokan. Sophie sempat menyinggung ibunya Hester yang penampilannya seperti nenek sihir. Jadi Hester mengeluarkan kemampuannya untuk memberi pelajaran kepada Sophie. Hester memiliki kemampuan mengeluarkan hewan pada tubuhnya hingga menyerang Sophie. Oh, just the squirrels are like you eat them. Setelah pertarungan itu, kali ini Sophie terdesak berada di pinggir jendela. Namun, tiba-tiba sekumpulan lebah datang melawan monster itu. Apa yang dirasakan si monster, Hester bisa merasakannya juga. Hingga dia juga ikut kesakitan. Profesor Leso meminta Sophie untuk menghentikannya karena ini tuh udah bahaya banget. Dan kemudian muncullah Raval dari kumpulan lebah itu. Kali ini giliran Profesor Dove yang mengajar murid di sekolah kebaikan. Dia menunjukkan kolam ikan harapan yang dapat mengabulkan keinginan mereka jika mereka benar-benar memiliki harapan yang sangat kuat. Satu persatu muridnya disuruh maju dan sampailah keinginan Eggy yang berharap untuk bisa pulang dari sana. Keinginan yang disebutkannya adalah agar kita semua bisa pulang. Ikan-ikan kecil itu segera membentuk pusaran yang kuat dan menarik tangan Eggy ke dalamnya. Setelah itu muncul sesosok makhluk dari dasar kolam. Ternyata makhluk itu adalah salah satu murid dari sekolah For Good yang terjebak selama 100 tahun di kolam ikan. Karena telah gagal ujian 3 kali, Eggy telah mengabulkan harapan si gadis itu untuk bisa pulang. Namun tiba-tiba burung raksasa yang kurus datang menghampiri Eggy. Eggy tahu jika burung itu adalah Egger. Tedros salah paham. Dia datang dengan membawa pedang Excaliburnya untuk membunuh burung raksasa itu. Tentu saja Eggy sangat marah dan langsung meninju Tedros tepat di wajahnya. Setelah itu Profesor Dove menyuruh semua muridnya masuk ke dalam. Dia hanya menahan Eggy. Di sana Eggy menuntut pertanyaan kepada Profesor, apakah ini yang namanya sekolah kebaikan, menghukum murid yang gagal 3 kali menjadi sedemikian rupa? Profesor Dove bilang dulu sekolah ini memilih murid-murid yang benar-benar berhati murni seperti Eggy. Namun seiring berjalannya waktu, semua telah berubah. Profesor juga yakin jika Eggy telah berada di sekolah yang tepat karena kebaikan hati yang dimilikinya. Di lain hari, Eggy dan Sophie kembali bertemu. Mereka menceritakan apa yang terjadi dengan diri mereka masing-masing. Sophie kemudian menanyakan surat yang dikirimnya untuk Tedros. Sebenarnya murid-murid dari sekolah kebaikan tidak boleh berinteraksi atau ngomong-ngomong dengan murid-murid dari sekolah kejahatan. Karena Sophie telah melanggar aturan, dia dibawa ke ruang jahanam. Ternyata di sana Profesor Leso telah menunggunya.
Alih-alih mendapat hukuman, dia malah memprovokasi Sophie kalau Sophie adalah orang yang dipilih oleh Raval. Karena Sophie memiliki hati yang murni jahat, namun kecantikan Sophie menghalangi kekuatan jahatnya sehingga Profesor Leso memotong rambut panjang Sophie yang selama ini dibanggakannya. Sophie kembali ke kamar dan kemudian dia menangis di depan cermin. Di tengah kesedihannya muncullah sesosok Raval. Sophie kembali mengingat ibunya yang sudah meninggal. Dulu ibunya pernah berkata kepada Sophie, kelak Sophie bisa mengubah dunia. Kata-kata Raval membuat Sophie terpengaruh menjadi jahat. Tujuannya sekarang adalah merebut hati Tedros dan mendapat ciuman dari cinta sejatinya. Tapi di sisi lain Tedros malah semakin tertarik dengan Eggy, wanita pemberani yang mempunyai kebaikan di hatinya. Ini adalah hari yang penting di mana para guru akan memberikan cahaya jari kepada murid-muridnya agar mereka bisa menggunakan sihir. Jarum yang akan ditusuk ke jari murid kebaikan tidaklah terasa sakit, tapi berbeda dengan murid-murid dari sekolah kejahatan. Makin kuat emosi seseorang, makin kuat sihir yang dia punya. Dan tiba-tiba Sophie datang dengan penampilan barunya. Dia sudah menerima dirinya untuk menjadi murid sekolah kejahatan dengan seutuhnya. Hari-hari berlalu, Sophie menjadi pusat perhatian, semua orang terpesona kepadanya. Dia juga memiliki hubungan baik dengan teman-teman penyihirnya. Jadi dia kayak semacam kepala gengnya malahan. Eggy kemudian datang menemui Sophie yang sikapnya mulai berubah. Eggy bilang jika Sophie mau merebut hati Tedros, dia harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar berhati murni baik. Jadi diam-diam Sophie mendekati Tedros yang sedang berlatih memanah. Tedros bilang, hanya orang yang berhati baik yang bisa mengenai sasaran dengan tepat. Dengan bantuan Eggy, Sophie bisa memanah tepat sasaran. Dari situlah Tedros mulai lumayan tertarik dengan Sophie. Dia percaya jika Sophie memang salah ditempatkan di sekolah for evil, namun hubungan mereka tidak disukai oleh teman-temannya. Masing-masing kubu maju untuk menentang hubungan Sophie dan Tedros, sampai terjadilah pertengkaran yang cukup hebat. Going somewhere. I think I'm gonna get sick. Inti sebenarnya adalah jangankan pacaran, sekedar ngobrol saja antara baik dan jahat tak diperbolehkan. Sophie, Tedros, dan Eggy dipanggil menghadap ke Dewan Guru dan kepala sekolah. Hubungan mereka sebenarnya memang tidak boleh terjadi, tapi karena mereka bilang itu adalah cinta sejati, hanya ada satu cara untuk membuktikannya, yaitu dengan uji dongeng di dalam hutan. Sophie dan Tedros akan masuk dari sisi yang berbeda. Mereka harus melewati rintangan-rintangan yang ada di dalam hutan itu dan bertemu sebelum fajar. Dewan Guru telah menyiapkan sapu tangan merah jika mereka ingin menyerah dengan ujiannya, karena katanya ujiannya itu sangat berat. Eggy sangat khawatir dengan keadaan Sophie. Dia tidak bisa membiarkan sahabatnya itu masuk sendirian ke dalam hutan. Di dalam hutan, Sophie melihat bunga-bunga cantik yang berwarna pink. Dia tidak tahu jika bunga itu bisa menggigit. Dia terus berteriak meminta tolong kepada Tedros. Pokoknya di sini Sophie mengalami banyak kesulitan. Begitu pula saat dia bertemu dengan manusia labu yang sangat kejam. Mendengar Sophie yang sangat ketakutan, Eggy yang tidak tega langsung cosplay jadi burung dan menyelamatkan Sophie. Padahal peraturannya mereka tidak boleh dibantu oleh siapapun. Tak lama setelahnya Tedros juga datang untuk melawan makhluk itu. Tedros mati-matian perang, sementara Sophie hanya diam bersembunyi. Tak lupa juga Eggy juga bersembunyi karena takut ketawa. Sophie tidak sedikit pun membantu Tedros sampai Tedros kewalahan. Ya iyalah, kewalahan. Dan Eggy terpaksa harus turun tangan membantunya hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan makhluk labu.
Tapi di sini Tedros marah karena ternyata Sophie curang. Sophie tidak benar-benar baik dan Tedros membencinya. Lalu dia memutuskan untuk menyudahi ujian ini. Jadi karena Tedros marah, Sophie juga tak berhasil mendapatkan ciumannya. Dari kejadian itu, Sophie sangat marah pada Eggy dan mengatakan kalau putri dan penyihir tidak akan pernah bersatu. Setelah kepergian Sophie, Eggy malah melihat Raval yang tiba-tiba muncul hingga firasatnya menjadi enggak enak, takut ada apa-apa dengan Sophie. Eggy kembali ke sekolah dan langsung dimarahi oleh Profesor Dovey, tapi Profesor Dovey seketika menjadi kaget ketika Eggy menceritakan tentang Raval. Raval yang sudah terlihat beberapa kali di sekolah itu, padahal Profesor Leso tahu tapi dia malah membiarkan. Hal itu dilakukan karena Profesor Leso sebenarnya mencintai Raval, tapi profesor yang lain terus berdebat dengan kejahatan apalagi yang telah Raval lakukan karena dia kan jahat. Kepala sekolah kemudian datang, dia adalah Ryan, saudara Raval yang selamat dari pertarungan itu. Dia menginformasikan jika Raval bergabung dengan Sophie, maka sekolah akan hancur. Mereka kemudian berpencar untuk mencari Sophie. Sophie kembali didatangi Raval, memprovokasi dirinya dan menjelek-jelekkan Eggy di mata Sophie. Dia juga memberi Sophie tanda di pipinya sebagai kekuatan yang nanti akan mengubah bentuk wajahnya. Raval jugalah yang mengambil Sophie dari dunia manusia menuju dunia dongeng. Dia telah mengincar Sophie sejak lama. Setelah itu Raval memberikan kekuatan sihir darah kepada Sophie. Perlahan-lahan wajah Sophie mulai berubah. Dia juga membongkar identitas Profesor Leso yang sebenarnya tak lain adalah Leonora, gadis di desa Govaldan yang hilang 20 tahun yang lalu. Leonora sudah berusaha mati-matian menjadi penjahat, tapi Raval tidak memilihnya karena ternyata Leso ini kurang jahat menurut Raval. Ketika Eggy datang untuk mencari Sophie, dia bertemu dengan Tedros. Tedros bilang, kenapa Eggy begitu membela Sophie? Eggy berkata jika Sophie lebih dari keluarganya karena Sophie adalah satu-satunya orang yang menganggap dia sebagai temannya di desa Govaldon. Di saat orang lain mengejeknya, Sophie malah membelanya. Di saat itu pula Tedros langsung terkesima dan malah menyatakan cintanya kepada Eggy, padahal ini bukanlah momen yang tepat untuk menyatakan cinta. Namun tiba-tiba Sophie datang dengan wajah barunya, berubah sepenuhnya menjadi seorang penyihir layaknya nenek tua, yang artinya kekuatan sihir darah telah menyatu penuh dengan dirinya. Sophie kemudian pergi dan mengatakan Eggy adalah nemesis baginya. Sophie juga telah membekukan peri-peri kecil. Tedros marah, dia segera mengambil tindakan dengan membawa semua teman-temannya menuju sekolah kejahatan untuk melakukan perlawanan. Tapi Eggy mau mengambil langkah lebih dulu. Dia cosplay jadi burung lalu memberitahu Sophie untuk menghentikannya. Namun Sophie tetap pada pendiriannya, mereka akan bertarung. Sophie membuat sihirnya berjalan. Anak panah yang ditembakkan oleh Tedros dan teman-temannya berubah menjadi bunga. Sophie bilang mereka telah melanggar aturan karena murid-murid dari sekolah kebaikan tidak boleh menyerang lebih dulu murid-murid dari sekolah kejahatan. Setelah itu dia mengubah semua teman-temannya yang ada di sekolah kejahatan dengan kostum layaknya seperti putri dan pangeran. Sedangkan murid-murid yang ada di sekolah kebaikan diubah kostumnya menjadi hitam. Semua disertai bekas luka pada wajah mereka. Pertarungan antara murid pun terjadi, saling adu kekuatan dan sihir. Selama ini murid sekolah kejahatan selalu kalah, namun karena dibantu Sophie, kali ini kekuatan mereka menjadi tak terkalahkan. Begitu juga dengan pedang Excalibur milik Tedros yang sudah tidak ada lagi artinya. Sophie mengikat Eggy dengan sihirnya. Eggy berkata, bukan seperti ini caranya mengubah dunia, Sophie. Tapi ucapan Eggy tidak pernah didengarkan. Kemudian Sophie berubah menjadi gagak hitam dan terbang menuju ruangan kepala sekolah. Sophie ingin membalas dendam kepadanya karena kepala sekolah telah memasukkan dia ke dalam sekolah kejahatan. Pria yang disebut sebagai kepala sekolah itu ternyata adalah Raval yang menyamar, bukannya Ryan, karena kejadian yang sebenarnya adalah Raval telah membunuh Ryan pada saat di jurang. Jadi di awal film itu kita cuma ngelihat setengahnya doang, yang sebenarnya itu ini.
Rafael sengaja menyamar menjadi kepala sekolah untuk merusak moral semua murid di sekolah itu dan selalu membiarkan sekolah kebaikan untuk menang sehingga mereka menjadi lemah dan angkuh. Rafael terus menyanjung Sophie, mengajaknya untuk bersatu dengannya. Rafael juga meyakinkan jika sebenarnya cinta sejatinya Sophie bukanlah Tedros melainkan dirinya. Setelah dia mendapatkan ciuman dari Sophie, portal kejahatan tiba-tiba terbuka dan semakin kuat. Rafael seperti mendapat kekuatan besar menghancurkan sekolah kebaikan dan sekolah kejahatan untuk menguasai dunia. Dia akan membangun kembali sekolah itu dari awal, tapi diisi dengan kejahatan murni. Sophie yang melihatnya menjadi tersadar bahwa apa yang dia lakukan itu ternyata membahayakan teman-temannya. Dia tidak ingin menyakiti orang-orang, dia hanya ingin menguasainya saja. Jadi dia cuma pengen jadi pemimpin, bukannya menyakiti orang. Storian mulai menulis kisah kematian Eggy dalam bukunya, tapi dalam sekejap Eggy datang. Dia dan Sophie kembali baikan dan Sophie meminta maaf. Rafael bilang dia akan menjadikan Sophie sebagai pengantinnya, tapi Eggy menantangnya. Pena bulu itu melesat ke arah Eggy dan malah Sophie yang kena. Jatuhnya Sophie membuat sekolah yang runtuh bangkit kembali. Semua murid-murid saling menolong dan setelah itu Tedros masuk diam-diam dengan pedang Excaliburnya. Dia akan membunuh Rafael dari belakang. Rafael mengeluarkan pisaunya untuk membunuh Tedros. Dengan sisa-sisa kekuatan, Sophie menerbangkan pedang Excalibur untuk diambil oleh Eggy. Setelah berhasil membunuh Rafael, keadaan Sophie semakin memburuk. Dia berulang kali meminta maaf kepada sahabatnya itu. Bagi Sophie, Eggy adalah sahabatnya selamanya dan kemudian Sophie pun meninggal dunia. Eggy begitu menyayangi Sophie, air matanya menetes ke luka tusuk Sophie. Eggy pun juga mencium Sophie dengan kecupan yang tulus sebagai sahabat. Karena ini adalah cerita dongeng, jadi Sophie pun tiba-tiba hidup kembali secara misterius. Ya, story kembali menulis kisah mereka berdua. Sekolah sekarang bersatu antara yang baik dengan yang jahat, jadi tidak dibeda-bedakan lagi. Begitu juga dengan dewan gurunya. Storian juga menulis jika Sophie dan Eggy dapat menemukan jalan pulang kembali menuju desa Gofaldon dan mereka mendapat julukan pahlawan. Sebelum pulang, Eggy menyempatkan diri untuk mencium Tedros dan mereka pun akhirnya bisa pulang. Keluarga mereka sangat senang menyambut anaknya yang sudah kembali. Mereka menjadi hangat dan harmonis meskipun ada beberapa orang yang masih saja tak berubah. Contohnya komplotan tukang guli ini. Tapi tenang, dengan bekal ilmu sihir dari sekolah itu mereka bisa langsung balas dendam dengan memanfaatkan kotoran burung. Ya, intinya mereka hidup bahagia dan happy ending. Tapi di akhir film kita bakal melihat panah Tedros yang menembus dunia nyata. Kayaknya dia butuh pertolongan deh. Insya Allah bakal ada part 2. Mari kita nantikan. Dan anyway, film pun tamat. Ini sangat panjang banget guys. Tapi ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari film ini. Yang pertama adalah don't judge a book by its cover. Meski ungkapan ini sering kita dengar, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi akan penuh tantangan. Namun petualangan Agatha dan Sophie kembali mengingatkan kita bahwa segala yang terlihat belum tentu benar. Agatha yang tampak dingin ternyata adalah sosok pelindung dan penyayang. Begitu pula dengan orang-orang lain di sekitar kita. Yang kedua, tidak ada manusia yang sepenuhnya jahat maupun baik. Di The School of Good and Evil, manusia dibedakan menjadi dua, yaitu baik dan buruk. Padahal manusia lebih dari sekedar penilaian hitam atau putih. Aku nggak percaya bahwa seseorang adalah orang baik atau jahat karena setiap orang sangatlah rumit, tutur Agatha. Bisa dibilang ucapan Agatha ini benar adanya. Setiap orang punya sisi baik dan buruknya masing-masing. Beberapa orang mungkin punya sisi baik yang lebih besar daripada sisi buruknya atau sebaliknya. Namun hal-hal inilah yang membuat kita sebagai manusia. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.